Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, semoga saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saat ini kita akan review Jabal Uhud yang berada di Madinah. Jabal dalam bahasa Arab artinya gunung. Jabal Uhud ini adalah gunung yang sangat istimewa karena Uhud adalah gunung yang sangat punya arti dalam perjalanan sejarah Islam. Dan Jabal Uhud ini adalah gunung yang dijanjikan kelak ada di surga. Sahabat YouTube, menuju jalan ke arah Jabal Uhud, di sini kita lihat Madinah sudah mulai berbenah semakin cantik, jalan-jalannya semakin lebar dan juga semakin halus. Nah, ini adalah pemandangan ketika kita mau menuju ke Jabal Uhud. Jabal Uhud sendiri terletak sekitar 5 km dari Masjid Nabawi ke arah utara. Kalau dilihat dari pintu utama Masjid Nabawi, yaitu dari pintu 333, Jabal Uhud ini sebenarnya sudah kelihatan. Dari pintu 33 itu nampak ada bukit yang warnanya coklat. Jabal Uhud itu tingginya sekitar 1050 meter dan panjangnya sekitar 7 km. Jabal Uhud konon di dalamnya mengandung batu-batu granit, kemudian ada marmer merah dan juga mengandung batu-batu mulia. Nah, sahabat YouTube, Jabal Uhud ini menyimpan sejarah yang sangat berarti di dalam perjalanan perjuangan agama Islam. Nah, di sini sudah nampak kita sampai di Jabal Uhud. Jabal Uhud itu tampak seperti gunung yang menyendiri dan tidak tersambung dengan gunung-gunung yang lain. Oleh karenanya diberikan nama Jabal Uhud yang berarti gunung yang menyendiri. Semakin banyak jamaah umrah dan jamaah haji yang berziarah di Jabal Uhud. Nah, ini adalah pemandangan yang berada di sekitar Jabal Uhud. Sahabat YouTube, yang paling kiri, nah itu adalah Jabal Uhud, gunung yang menyendiri. Sahabat, di dalam lembah yang berada di kaki Gunung Uhud ini pernah terjadi suatu perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin yang berasal dari Quraisy Mekah. Perang yang sangat hebat sekali. Total pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berjumlah 700 orang. Sementara musuh yang dari kaum musyrikin itu 3.000 orang. Sungguh sangat tidak berimbang ya. Nah, terjadilah pertempuran hebat di sini. Kemudian dalam peperangan tersebut kaum muslimin sih sebenarnya sudah mendapatkan kemenangan. Namun para pemanah yang berada di atas gunung kemudian tergoda ketika melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Nah, akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dan akhirnya mereka lupa pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya, yaitu Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah yang lain. Melihat keadaan seperti ini, Khalid bin Walid, yaitu komandan Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan dengan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan akhirnya pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat sedih adalah gugurnya sang paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.
Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud. Nah, sahabat YouTube, letak makam syuhada tadi sebenarnya berdekatan dengan Masjid Syuhada yang kita lihat di sana, berupa bangunan putih dengan 2 menara. Sahabat, jika kita ziarah ke Uhud, maka banyak sekali pedagang-pedagang yang ada. Nah, ini adalah salah satunya, ada penjual coklat yang fasih berbahasa Indonesia. Nah, di sini banyak jamaah Indonesia yang membeli coklat yang ditawarkan oleh pedagang ini. Sahabat, Jabal Uhud ini punya banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga kelak. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka bersiarahlah ke Bukit Uhud, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Demikian hadis riwayat dari Bukhari. Keutamaan yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya. Demikian hadis dari riwayat Bukhari. Dan bahkan ada cerita Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sahabat YouTube, sampai di sini dulu review tentang Jabal Uhud. Mudah-mudahan video ini berguna bagi sahabat YouTube yang akan menjalankan ibadah umroh dan haji, dan menjadi pengobat rindu bagi sahabat yang pernah hadir di sini. Bagi sahabat yang pernah hadir di sini, tulis pengalamannya di komen ya. Sementara itu, bagi sahabat yang belum pernah hadir ke sini, kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT segera memanggil kita untuk bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, sekaligus kita juga bisa berziarah ke Jabal Uhud. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.